Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan mengenai fotosintesis. Soal pertama, peristiwa pertama dari proses fotosintesis adalah A. Fiksasi O2, B. Teraktivasinya klorofil, C. Sintesis ATP, D. Sintesis NADPH2, atau E. Polimerisasi glukosa. Nah, kita lihat pada bagan adik-adik ya, bahwa pada fotosintesis di sana ada cahaya yang dimana ketika ditangkap oleh klorofil ini akan menyebabkan klorofil teraktivasi ya, sehingga nanti elektronnya juga menjadi tidak seimbang, tereksitasi. Nah, aliran elektron sendiri nanti ada yang secara siklik atau ada yang secara non siklis. Nah, kalau kita lihat masih pada bagan reaksi terang sendiri, nanti di sana ada fotolisis air ya adik-adik ya, dan nanti dari reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH serta oksigen warna merah itu ya gambarnya. Nah, ATP dan NADPH nanti akan dipakai pada reaksi gelap. Di sana ada siklus Calvin yang kemudian nanti hasilnya adalah gula atau amilum ya, karbohidrat. Sehingga kalau kita lihat optionnya fiksasi O2 itu tidak benar, kemudian teraktivasinya klorofil ya itu jawabannya adik-adik ya. Kemudian nanti baru sintesis ATP dan NADPH ini terjadi setelah pada reaksi terang selesai ya. Soal berikutnya, pada fotosintesis, unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari disebut A. Fotosistem, B. Fotolisis, C. Tilakoid, D. Stroma, atau E. Grana. Nah, kita tahu bahwa fotosistem merupakan unit penangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil, termasuk di sana ada antena dan aseptor elektron. Nah, yang menangkap energi cahaya matahari jelas fotosistem adik-adik ya, fotolisis. Soal berikutnya, dalam proses fotosintesis yang tidak diperlukan adalah A. Klorofil, B. Oksigen, C. Sinar matahari, D. Karbon dioksida, atau E. Molekul air. Nah, di sini kita lihat reaksi kimianya, berarti di sana dibutuhkan karbon dioksida, kemudian ada air, itu bahannya dengan bantuan cahaya matahari, dan klorofil yang dihasilkan adalah glukosa atau gula dan oksigen. Berarti oksigen di sana tidak dibutuhkan tapi dihasilkan glukosa juga. Jadi optionnya jelas jawabannya adalah B. Oksigen ya. Klorofil butuh, sinar matahari butuh, karbon dioksida butuh, begitu juga dengan molekul air. Nah, soal berikutnya, proses-proses yang terjadi pada fotosintesis: 1. Menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. 2. Terjadi fotolisis air. 3. Terjadi pengikatan CO2 oleh RUBP. Terjadi di grana, terbentuk amilum, terjadi di bagian stroma. Nah, pertanyaannya, proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu. Kalau terjadi terbentuk amilum nomor 5, nomor 6 terjadi bagian stroma, itu adalah reaksi gelap. Jadi 5 dan 6 tidak kita pilih. Berarti jawabannya adalah A ya, langsung saja 1, 2, 4. Menghasilkan ATP, NADPH, dan O2 itu pada reaksi terang. Fotolisis air juga terjadi pada reaksi terang. Pengikatan CO2 oleh RUBP itu pada reaksi gelap. Jadi kalau nomor 3, nah terjadi di grana itu benar, 1, 2, dan 4 ya. Soal berikutnya, perhatikan bagan siklus Calvin berikut. X dan Y adalah reaksi gelap terdiri atas fiksasi, reduksi, dan regenerasi adik-adik ya. Jadi yang pertama, CO2 ini difiksasi oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Akan dihasilkan 6 molekul karbon tapi labil ya, tidak stabil. Nah, nanti akan diubah menjadi APG atau PGA yang selanjutnya nanti direduksi menjadi pegal. Nah, di sana dibutuhkan NADPH dan ATP yang berasal dari reaksi terang. Nah, selanjutnya nanti 10 pegal akan diubah menjadi RUBP, diregenerasi ya, karena nanti RUBP penting untuk memfiksasi CO2 tadi, karbon dioksida. Sementara 2 molekul pegal akan membentuk glukosa, sehingga kita tahu hasil dari fotosintesis tadi adalah glukosa ya, atau amilum. Nah, jadi kalau pada bagan, pada gambar kita tahu bahwa X-nya adalah RUBP, sementara Y adalah pegal ya. Jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya. Senyawa yang berperan dalam pengikatan CO2 pada proses siklus Calvin adalah A. Asam 3-fosfogliserat, B. Ribulosa bifosfat, C. Adenosin trifosfat, D. Nikotin amin adenin dinukleotida, atau E. Fosfoenol pirufat. Nah, kita tahu tadi bahwa fiksasi CO2 dilakukan oleh RUBP, ribulosa bifosfat, berarti B ya, dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah B ya.
Soal berikutnya, soal nomor 7, tahap reaksi gelap dapat terjadi bila A. Ada cahaya, terjadi di stroma, energi dari ATP dan NADPH dari reaksi terang. Langsung saja kita bahas, namanya reaksi gelap berarti ada cahaya, itu tidak kita pilih ya. Reaksi gelap terjadi di stroma benar, tapi energi dari ATP itu benar. Yang keliru A adalah ada cahaya. Yang B, ada cahaya maupun tidak ada cahaya. Tidak usah kita pilih, kalau ada cahaya kita langsung ke option berikutnya. Ada cahaya maupun tidak ada cahaya, energi dari ATP, oke. Masih ada cahaya, kita pilih reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, yang berarti yang D, tanpa ada cahaya, itu benar. Terjadi di stroma, itu benar. Energi dari ATP dan NADPH, itu benar. ATP dan NADPH berasal dari reaksi terang adik-adik ya. Kemudian kalau yang E, ada cahaya bisa terjadi di stroma, reaksi gelap benar terjadi di stroma dengan energi NADPH, itu benar. Yang tidak benarnya ada cahaya ya adik-adik. Jadi opsinya tadi adalah, jadi jawabannya adalah D ya adik-adik, tanpa ada cahaya di stroma, energi dari ATP dan NADPH. Nah, soal terakhir, pernyataan yang benar mengenai fosforilasi siklik dan non-siklik adalah, nah, reaksi terang memiliki dua macam aliran elektron ya adik-adik ya, dimana kalau siklik, elektron itu akan kembali ke pusat reaksi. Non-siklik, elektron tidak akan kembali ke pusat reaksi ya. Lalu siklik itu melibatkan fotosistem 1 panjang gelombang P700 ya yang menghasilkan ATP, sementara non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1 di mana nanti terjadi fotolisis air, penguraian H2O, nanti dihasilkan oksigen di sana, juga dihasilkan ATP dan NADPH. Sehingga kalau kita lihat option A, tidak terbentuk NADPH, itu benar, dihasilkan ATP, itu benar. Nah, yang tidak benar, fosforilis siklik dan non-siklik dihasilkan oksigen, harusnya dihasilkan oksigen pada yang non-siklik ya. Yang B, tidak terbentuk NADPH, itu benar, dihasilkan oksigen, itu benar, dihasilkan ATP, itu juga benar. Jadi option B adalah jawabannya ya adik-adik. Nah, kalau yang C, dihasilkan ATP, itu benar, siklik dihasilkan ATP, dihasilkan oksigen pada fosforilisasi non-siklik, tidak terbentuk NADPH, itu harusnya terbentuk ya adik-adik ya pada fosforilisasi non-siklik. Option D, dihasilkan ATP pada fosforilisasi siklik, itu benar, tidak terbentuk NADPH pada fosforilasi non-siklik, itu keliru. Nah, yang E, dihasilkan oksigen pada fosforilasi siklik, itu juga tidak benar ya adik-adik ya. Oke, jadi option B adalah jawabannya. Jadi itu tadi latihan soal dan pembahasan kita mengenai fotosintesis. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami akan fotosintesis. Jika kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.